Nah ibu, Ibrahim itu dihitan di usia 86 tahun menggunakan kampak. Ulah dibayangkan ibu. Dan emang perintahnya waktu itu seperti itu. Kemudian nah udah punya anak Ishak sempurna lah. Iya di dia mah punya Ishak, di itu punya Ismail. Seneng cenah aku karuniakan kepada Ibrahim seorang anak Ishak yang soleh di usia dia senja tuh. Jadi karunia ti Allah ketika usia senja dibocan anak, seneng dua-duanya sempurna. Tos ya pu tah Ishak tinggalkeun heula, maka Ibrahim teh deui ka mana? Ke Mekah. Tah ketika ke Mekah oleh Allah diperintahkan untuk naon? Untuk membangun Ka'bah. Nah ketika mau diperintahkan membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim teh ningali budak tamah lucu, budak tamah seneng wae Pak. Nah singkat cerita Nabi Ibrahim tidur, di tidurna dia bermimpi untuk menyembelih anaknya. Ujian teh teureun-eureun teh. Satu hari mimpi itu, hari kedua mimpi itu, sampai hari ke-8. Di hari ke-8 ieu emang bener kudu diomongkeun ya, ieu ngaganggu wae, bener teh ieu mimpi teh. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya, disebutlah tarwiyah. Tarwiyah teh bingung, bimbang ibu. Nah dia berkata, nak sini papa mau ngobrol. Papa teh mimpi untuk menyembelih anjeun, kumaha tah pendapat anjeun? Bapak we geus kolot gitu bu. Inilah Pak kesalahpahaman kita. Bapak Ibu punten, lamun emang Ibrahim tidak pernah ketemu dengan Ismail, kira-kira jawaban Ismail naon? Barusan jawaban anak. Ini kesalahan kita Pak. Padahal Ibrahim itu bolak-balik mengajarkan, makanya wajar lamun jawaban anak, "Pah, laksanakeun, ini perintah Allah." Wajar ngomong gitu, dari ajarkeun. Di urang mah Pak sendiri dianggapna Ibrahim teu pernah datang, ujug-ujug pas datang disembelih atuh kayak ngamuk budakna. Karena teu pernah ngurus main pencit wae. Ini Pak kesalahan kita teh. Nah setelah itu Bu, maka ketika Ibrahim berkata, nah sini diajak diskusi. Di sinilah Bu ada dua pendapat. Ini yang sampai hari ini pun rame. Ada yang mengatakan ketika Nabi Ismail diajak ngobrol itu usianya masih belia. Ada juga yang mengatakan itu Ismail itu sudah jadi nabi. Karena sudah diajak ngobrol. Jadi sudah matang otak nate gitu. Nah kemudian Pak diajak ngobrol, nah sini papa mau ngobrol sana. Aku teh bermimpi untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail berkata, Pah laksanakeun Pah, ieu perintah Allah teh, mudah-mudahan engkau mendapati aku seorang yang sabar sana gitu. Nah terus ya Pak Ismail teh ngobrol, Pah kalau emang bapak suatu saat mau menyembelih aku, tolong Pah ya, maka pakaikan aku pakaian yang putih. Kemudian pas suatu saat kalau bapak mau menyembelih aku, tolong ini pisau yang akan digunakan pertajam dulu biar aku tidak merasakan kesakitan, dan ikat aku yang sekencang-kencangnya biar aku tidak gerak-gerak terus. Dan apabila suatu saat bapak kemudian mau menyembelih aku, tolong tutup aku Pak. Kalau bapak tidak menutup mata aku, maka bapak tidak akan jadi. Dan apabila darah suatu saat netes ke baju aku Pak, tolong itu baju jangan kau buang, tapi simpenlah di ibu aku sebagai bentuk kenang-kenangan dari aku bahwa ibu pernah punya aku itu Pak. Tah iya budak ngobrol kieu di mana lamun teu pernah diajarkeun ku bapakna. Nah kemudian terus beres gitu, tah ieu teh Pak anu menjadi syariat kurban hari ini. Jadi orang bade kurban teh kahiji sapi yang mau disembelih teh jauhkeun ti jelema. Urang mau ditonton ku sararea jadi sieun. Ini apa tadi tutup mata teh artinya naon? Jangan sampai orang yang lain tahu atau hewan yang telah mati jangan kelihatan oleh hewan ini. Kenapa Pak saya tahu ini? Ya saya sekolahnya di peternakan Ibu. Jadi saya tahu Pak. Jadi ketika sapi mau disembelih teh jangan sampai dilihatin darahnya. Kelihatan Pak darahnya mata kan ngamuk. Punya insting Pak. Meskipun tidak punya akal itu namanya insting. Jadi jauhkan, tutup, jangan gitu. Terus ini pisau yang mau digunakan tolong dipertajam dulu biar si sapinya tidak merasa kesakitan. Ustaz cenah eta sapi sok ngorok sok cerik. Eta apakah sedih? Lain Ibu, dah lain jelema.
di urang aya cenah Ustad, alhamdulillahnya sapi abi mah disembelih cenah nangisnya cenah soleh di mana sholat gitara. Teh ini pohon maaf Bu. Terus kayak ini saya bahas dulu Bu di ilmiahna. Ternyata ada orang Belanda Pak penelitian ingin membuktikan bagaimana penyembelihan Islam. Kan kalau di sapi ada stunning, itu dipingsankan dulu, kemudian Pak disembelihnya, atau tapi dibius. Ternyata Pak kata Islam, apabila kita mau menyembelih maka satu tutup ini, yang kedua ini. Ternyata di sini Bu, kemarin ada kan, Ibu pernah dengar nggak di berita ada yang ngurus monyet maut? Ini nggak tahu orang Indonesia, nggak tahu siapa ya. Isi saya bilang ini, senang dengerin ini ada berita bagus. Ayah jalmi ibu ngurus monyet, si monyet nanti teterekelan, karena dia lagi dia para biasa mana si monyet makannya diurusnya, so teterekelan. Ibu pas diteterekelan ke dia ngagigit iya nata, guk dia, nepika putus, di darahnya keluar, dia tidak terselamatkan maut. Monyetnya Bu ngagigil iya, dup. Ternyata hati-hati, iya mah ibu ayat tiga urat, kalau 3 urat ini putus maut, namanya teh pena, arteri, dan jugularis namanya teh. Tah di Islam apabila menyembelih 3 urat ini harus putus. Nah ketika si sapi gitu teh Bu, dia itu lain nyeri, tapi dia tuh lagi mengeluarkan darah yang maksimal agar menghasilkan daging yang baik utuh untuk manusia. Sudah keluar terus matangnya tacek sama gitu. Apakah si sapi itu merasa kesakitan? Tidak, justru sapi ketika disembelih itu merasa nyaman, dah putus kabeh. Sampai si orang Belanda ini Pak masuk Islam gara-gara kok Islam sampai sekieu menyembelih menindah kieu dan tidak merasakan kesakitan ke sapina. Nu sakit mah Pak dibetotna ku urang di kasaran, di pencit mah teu nyerieun. Inilah Pak, tak iya ternyata diambil dari kisahnya Nabi Ismail dulunya. Pas pisaunya pertajam, ikat yang kenceng, dan tutup mata aku Pak. Artinya, wah dilihatin, bisi bapak terjadi karunya. Ternyata benar Pak, ketika sudah siap, yuk orang siapkan Ismail, Hajar, dan Ibrahim berjalan. Ternyata setan ngaganggu wae, berbisik, ulah jadi bohong, ulah jadi bohong. Maka sebagai bentuk perlawanan, ku Ibrahim dibaredog, ku Ismail dibaredog, kemudian ku Hajar pun dibaredog. Dulu mah nyamar Pak, nyamar menjelma dulu mah. Ibrahim tahu itu setan, dibaredog lah, yang sekarang jadi syariat lontar jumroh. Nah,